pentingnya mental pada seekor ayam, terutama ayam jago dan ayam pikat ya, ayam pikat hutan merah Sumatera itu merupakan modal yang paling berharga, modal yang paling inti dimiliki seekor roster ayam jago ataupun ayam pikat sesuai dengan kegunaannya. Nah, tapi masalahnya ini cenderung terjadi bahwasannya yang namanya mental ini bisa naik turun, bisa down, bisa hilang. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mari kita simak. Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sohobi, rekan-rekan peternak dan saudara-saudara Tajapi. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mental ayam jago, baik itu ayam jago untuk adu ketangkasan atau ayam pikat untuk memikat ayam hutan merah Sumatera. Nah, seperti yang saya bilang di awal bahwasanya mental ini adalah modal utama yang harus dimiliki ayam jago. Tetapi seiring perjalanan waktu, mental ini bisa down, bisa turun dikarenakan beberapa hal. Mengapa mental ayam jago itu bisa turun? Ada beberapa hal yang mempengaruhi ini bisa terjadi. Yang pertama adalah pengaruh genetik. Yang kedua adalah trauma masa kecil, ayamnya sering dikejar, sering dibully. Yang ketiga adalah kaget yang luar biasa. Yang keempat adalah trauma rasa sakit. Oke, kita akan bahas. Untuk secara genetik, biasanya ayam ini memang sudah kelihatan ketika berada di suatu kerumunan atau di suatu koloni di mana ayamnya cenderung sekali mengalah dan ayamnya cenderung sekali takut. Tentu untuk yang genetik ini agak sedikit susah treatmentnya. Terus selanjutnya adalah trauma masa kecil di mana ketika ayamnya kita umbar seperti yang bisa dilihat di belakang. Ayam-ayam ini saya umbar dari kecil dan bagaimana mereka berkompetisi mempertahankan diri, berkompetisi mempertahankan teritorialnya. Tetapi di sini tidak ada yang terjadi seperti itu. Karena apa? Karena secara genetikal ayam hutan merah Sumatera ini adalah petarung yang baik. Terus yang ketiga adalah kaget yang luar biasa. Biasanya rasa kaget yang luar biasa ini terjadi dikarenakan ayam tersebut dikurung, terus masuk sesuatu ke dalam kandangnya. Seperti hewan buas, bisa saja itu musang, bisa saja itu anjing atau apapun, tetapi tidak diapa-apakan. Nah, inilah yang membuat ayam itu menjadi trauma sehingga mentalnya menjadi turun. Nah, yang terakhir adalah trauma rasa sakit. Trauma rasa sakit ini banyak sekali penyebabnya. Yang pertama dan paling dominan adalah sakit atau kalah akibat terjadinya pertarungan. Baik itu pertarungan di ajang ketangkasan atau pertarungan pada proses memikat ayam hutan merah Sumatera. Ini akan berdampak buruk sekali terhadap mentalnya. Trauma rasa sakit kedua yang terbentuk atau tercipta karena serangan hewan lain. Misal kalau kita sering lihat ya, ayam kita diserang anjing atau diserang biawak atau diserang oleh musang, ini juga akan mempengaruhi sekali bagaimana rasa sakit itu membuat mental ayam menjadi down. Mental ayam menjadi turun, bahkan hilang sama sekali. Dan mereka akan menjadi sangat ketakutan sekali. Apakah mental ayam yang sudah down atau sudah jatuh bisa dipulihkan? Jawabannya bisa, tentu saja bisa. Tapi ada dua hal besar yang mempengaruhi, yaitu kriteria dari ayam itu sendiri. Yang kedua adalah waktu. Bagaimana kedua ini akan berpengaruh untuk mengembalikan mental ayam itu seperti sedia kala. Apakah membutuhkan waktu yang cepat atau membutuhkan waktu yang sedikit lama, dan ini juga tergantung bagaimana dari karakter si ayam. Kami di Taji Api Farm sebenarnya sering sekali melakukan treatment terhadap ayam-ayam yang turun mentalnya, baik itu ayam yang bersifat untuk adu ketangkasan atau memang ayam pikat dan sekedar memelihara mental atau menjaga mentalnya. Treatment yang kami lakukan itu adalah mengembalikan kondisi atau mengembalikan kepada hakikat awalnya bahwasanya ayam jago, baik itu untuk ayam laga ataupun ayam pikat, adalah seekor ayam yang bersifat alfa atau pemimpin. Jadi kita akan memperlakukan mereka seperti layaknya raja di hutan. Tapi bukan singa ya kawan-kawan. Pengertiannya di sini adalah kita akan perlakukan mereka seperti raja. Kita buat kurungan yang bersifat standar, beralaskan tanah.
harus beralaskan tanah. Nanti saya jelaskan kenapa. Nah, kita kurung ayam yang bermental down ini tadi, yang mentalnya jatuh tadi, dengan 2 ayam betina muda. Ingat, ayamnya adalah ayam betina yang masih muda, cukup 2 ekor saja di kandang yang beralaskan tanah. Di sini pelan-pelan mental alfa atau mental pemimpin dari si ayam akan kita kembalikan. Nah, nanti ketika lantai kandangnya adalah tanah, ayam ini akan coba membujuk, akan coba merayu ayam-ayam betina itu untuk makan. Seperti hal yang kita tahu bahwasanya salah satu proses terbentuknya mental ayam yaitu mereka sudah berani terhadap ayam-ayam betina dan merayu ayam betina itu untuk makan. Jadi itulah kenapa saya sarankan untuk kandangnya kontak dengan tanah. Kenapa tidak dengan ayam betina yang sudah senior, Bang? Nah, ini sebaiknya dihindari karena ada kemungkinan ayam betina yang sudah senior itu akan menyerang ayam jantannya atau menyerang rosternya, sehingga mental yang tadinya sudah jatuh menjadi makin down ketika diserang oleh ayam betina. Sesuai yang saya katakan tadi, memang sangat baik untuk digabungkan dengan betina-betina muda yang benar-benar masih muda, yang belum mengerti untuk mempertahankan diri seperti apa. Bagaimana kita lihat prosesnya ayam jantannya bisa merayu ayam betinanya. Seiring berjalannya waktu, setelah terlihat perubahan pada mental ayam, ayamnya sudah mulai berani berkokok, ayamnya sudah mulai merayu ayam betina, coba digabungkan atau masukkan ayam-ayam jantan tetapi yang masih kecil, bukan yang masih muda, yang masih kecil. Jadi di sini kita akan lihat kembali bahwasanya mental utama dari ayam jago itu adalah mengayomi. Ketika dia sudah mulai mengayomi koloninya, sedikit demi sedikit perbaikan mental ini sudah menuju kepada arah yang positif. Jadi setelah kita gabungkan dengan ayam betina muda, terus kita masukkan ayam jantan yang masih kecil. Untuk selanjutnya, ketika progres perbaikan mental ini sudah mulai menuju ke arah yang makin positif, sudah kita gabungkan dengan ayam-ayam yang kecil, coba mulai pertemukan ayam yang mentalnya turun tadi terhadap ayam yang sempadan. Jadi ayam yang sepadan kriterianya baik dari umur maupun dari segi posturnya. Nah, ayam yang bermental turun tadi kita lepaskan, sedangkan ayam yang untuk memancing mentalnya tadi kita buat berada di dalam kurungan atau kita buat di tangkringan kalau untuk pikat seperti itu, sehingga kita menciptakan suasana bahwasanya ayam-ayam yang lain itu tidak berani melawan dirinya lagi, atau bahkan dia bisa show off, memperlihatkan bahwasanya dia adalah raja di koloni ini. Jadi bisa kita lakukan dengan waktu atau rutinitas yang bersifat berkesinambungan sehingga si ayam ini kembali percaya diri dan menyatakan bahwasanya dialah raja terhadap koloni ini. Setelah kita pertemukan dengan ayam yang sepadan, nah untuk ayam jago baik itu ayam pikat maupun ayam adu ketangkasan, kita coba mulai rendeng. Kalau bahasa pikat ayam hutan merah Sumatera itu dibuat berdekatan, bisa dengan kurungan atau bisa dengan ikat kaki. Kita buat seperti itu dan kita lepaskan ayam-ayam betina yang ada di sekitarnya. Jadi kita bisa pantau apakah mentalnya masih kuat untuk mempertahankan wilayah dan betinanya atau mentalnya tetap down. Kalau mentalnya tetap down, kita kembali ke poin yang tadi, yang nomor 2, yaitu ketika ayamnya dikurung bersama ayam-ayam kecil dan ayam betina. Kalau mentalnya sudah bagus, tinggal kita lakukan perawatan seperti biasa dan jangan ditarungkan dulu. Ada kemungkinan rasa sakitnya bisa menimbulkan trauma seperti yang awal tadi. Untuk treatment rendeng pikat atau rendeng ayam jago atau membuat mereka berdampingan dengan dilepaskan ayam betina yang ada di sekitar mereka, ini juga bagus sekali untuk perawatan harian. Bagaimana mereka merasa ada sebuah persaingan, ada sebuah kompetisi yang harus mereka lakukan. Ya seperti yang kita tahu bahwasanya kompetisi di dalam dunia binatang adalah kompetisi fisik. Jadi ini sangat bagus untuk dilakukan pada saat treatment perawatan ayam. Semua rangkaian treatment ini dilakukan dengan bertahap, dilakukan dengan kesabaran. Semua kita serahkan kepada waktu dan karakteristik ayamnya.
Semoga ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Jikapun ada kawan-kawan memiliki treatment lain, saya ucapkan terima kasih. Bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.